Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pembelajaran matematika kelas 6 tentang penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat bisa dilakukan salah satu caranya dengan menggunakan garis bilangan. Kalau menggunakan garis bilangan, berarti kita harus mengingat prinsip bahwa bilangan positif arahnya ke kanan dan bilangan negatif arahnya ke kiri. Sebagai contoh, 3 ditambah 4. 3 berarti kita awali dari titik 0, melangkah 3 langkah ke kanan. 1, 2, 3. Terus kita buat tanda panah yang menunjukkan bilangan 3 tersebut. Nih, 3. Dari titik 3 ditambah 4. Berarti dari 3 ini kita melangkah lagi ke kanan 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Dari 3 melangkah 4 langkah ke kanan menunjukkan bilangan 7. Nah, titik akhir ini merupakan hasil penjumlahan 3 ditambah 4. Untuk hasil kita buat anak panahnya juga. Hasilnya 7. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Contoh yang kedua. Negatif 5 ditambah 8. Berarti dari titik 0 negatif 5. Karena negatif melangkah ke kiri 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di angka negatif 5. Kita beri anak panahnya. Negatif 5. Dari negatif 5 ini ditambah 8. 8 bilangan positif, berarti melangkah ke kanan 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berakhir di titik 3. Ini 8. Titik akhir merupakan hasilnya, berarti negatif 5 ditambah 8 hasilnya 3. Kita buat anak panah yang menunjukkan hasil. Dimulai dari, untuk hasil ini dimulai dari bilangan 0 ini. Ini hasilnya 3. Negatif 5 ditambah 8 sama dengan 3. Contoh yang ketiga. Negatif 2 ditambah 4. Negatif 2 berarti melangkah ke kiri dari 0 2 langkah. 1, 2. Kita buat anak panahnya. Negatif 2. Dari negatif 2 ditambah negatif 4. Karena ditambah negatif lagi berarti melangkah ke kiri lagi 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Negatif 4. Berada di titik akhir negatif 6. Berarti hasilnya 6. Kita buat anak panah hasil. Ini menunjukkan negatif 6. Berarti negatif 2 ditambah negatif 4 sama dengan 6. Itulah cara yang pertama.
Ya, mohon maaf, negatif 6. Negatif 2 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 6. Ini cara yang pertama. Berarti ada cara yang kedua. Kita tidak menggunakan garis bilangan lagi, tetapi kita menggunakan tanda-tanda positif dan tanda-tanda negatif. Maksudnya seperti ini. Cara 2. Jadi yang garis bilangan tadi cara 1, ini cara 2. 3 ditambah 4. 3 adalah bilangan positif, sehingga kita buat tanda positif sebanyak 3. Kemudian ditambah, yang tadi 3 ini, ditambah 4, buat lagi tanda positif atau tanda penjumlahan sebanyak 4. Kemudian digabung. Sekarang tandanya tanda apa ini yang ada? Tanda positif. Berarti 3 ditambah 4 nanti hasilnya positif. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya 7. Bagaimana bisa dipahami? Kita lanjut untuk contoh yang kedua tadi. Negatif 5 ditambah 8. Di sini adalah negatif 5, berarti kita buat tanda negatif sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 8, 8 bilangan positif. Buat tanda positif sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita bisa pasang-pasangkan antara tanda negatif dan positif. Ini. Perhatikan, kita pasang-pasangkan. Nah, ternyata masih sisa tanda positif. Artinya ini nanti hasilnya adalah bilangan positif. Berapa sisanya? 1, 2, 3. Berarti hasilnya 3. Contoh yang ketiga. Negatif 2 ditambah negatif 4. Negatif 2 berarti membuat tanda negatif sebanyak 2. Ditambah negatif 4. 1, 2, 3, 4. Karena ditambah maka kita gabungkan. Semua negatif berarti nanti hasilnya negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Bagaimana bisa dipahami? Bagaimana kalau bilangannya besar? Apakah kita harus membuat garis bilangan atau membuat tanda-tanda seperti ini? Kita harus bisa membayangkan. Misalnya 20 ditambah negatif 54. Kita harus membayangkan ada tanda positif sebanyak 20. Kemudian digabung dengan tanda negatif sebanyak 54. Kira-kira yang tidak punya pasangan nanti tanda apa? Positifnya nanti 20. Tanda positif 20. Negatifnya tanda negatif 54. Kalau dipasang-pasangkan tentu bersisa. Sisa apa? Sisa tanda negatif. Karena yang lebih banyak adalah negatifnya, sehingga nanti hasilnya negatif. Berapa sisanya? Sisanya adalah bilangan yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar adalah 54. Yang kecil adalah 20. 4 dikurangi 0, 4. 5 kurangi 2, 3. Berarti hasilnya 3 negatif 34. Bagaimana bisa dipahami? Terus misalnya lagi. Negatif 17 ditambah negatif 92. Kita kan kebanyakan kalau membuat tanda negatif sebanyak 17, kemudian membuat tanda negatif lagi sebanyak 92. Kalau negatif ditambah negatif, tentu hasilnya negatif. Kita beri tanda negatif.
Negatif ditambah negatif hasilnya negatif. Terus berapa hasilnya? 17 ditambah 92. 7 tambah 2, 9. 1 tambah 9, 10. Di sini sudah kita beri tanda negatif, tinggal angka 109 kita tulis di sini. Berarti negatif 17 ditambah negatif 92 sama dengan negatif 109. Bagaimana? Bisa cukup dipahami? Coba kalian hitung. Negatif 67 ditambah 125. Tolong kalian coba menghitungnya. Kira-kira hasilnya positif apa negatif? Negatifnya 67. Berarti nanti kita bayangkan membuat tanda negatif sebanyak 67. Kemudian kita bayangkan juga membuat tanda positif sebanyak 125. Dipasang-pasangkan. Sisa yang tanda negatif atau sisa yang positif? Iya, tentunya sisa yang positif karena positifnya lebih banyak. Berarti nanti hasilnya positif. Berapa sisanya? Bilangan yang besar 125 dikurangi 67. 5 kurangi 7 tidak bisa, pinjam. 15 kurangi 7, 8. 2 tadi pinjam 1, tinggal 1. 1 kurangi 6 tidak bisa, pinjam. Menjadi 11. 11 kurangi 6, 58. Hasilnya berarti positif 58. Cukup sekian, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.